Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Makin panas ini soal ya backingan soal isu ijazah palsu begitu kan ya. Dan sekarang kita nampaknya kader-kader Demokrat sudah mulai ada perlawanan-perlawanan. Nampaknya pertarungan ini pertarungan adu narasi, bukan adu pertarungan nuduh si A, si B, si C. Kenapa kok seperti itu, Bang? Politisi Partai Demokrat ya peringatkan Jokowi ya, mengingatkan kepada Jokowi stop lempar isu orang-orang besar ya, mending tunjukkan saja ijazah aslinya. Wah. Ini top ini Partai Demokrat ya, ini kader-kader Demokrat, politisi Partai Demokrat ramai-ramai sekarang ini membela Partai Demokratnya sendiri. Artinya secara tidak langsung membela AHY. Karena tuduhan-tuduhan ini tidak berdasarkan dengan fakta. Termol-termol ini asal bilang aja, faktanya mana? Nah, itu yang seharusnya diminta oleh kader-kader Partai Demokrat begitu kan. Salah satunya politisi Partai Demokrat mengingatkan kepada Jokowi, stop ya, stop lempar isu orang-orang besar. Mending tunjukkan aja ijazah aslinya. Bagaimana tidak blunder kepada Jokowi begitu kan ya? Kalau sudah termul-termulnya menuduh sana sini begitu. Mentang-mentang karena Roy Suryo menjadi mantan Partai Demokrat begitu. Lalu kemudian seenaknya menuduh seperti itu. Nah, ini marah besar Pak SBY ini. AHY marah besar. Mengatakan apa? Fitnah itu. Dan nampaknya sekarang pertarungan politik begitu kan. Partai Demokrat ini tidak tinggal diam. Semakin Partai Demokrat diam, maka semakin menunjukkan orang banyak menuduh dan meyakinkan apa yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo. Memang ya banyak ada nuansa orang percaya terhadap apa yang disampaikan termol-termol itu. Makanya bersuara dong. Elit-elit Partai Demokrat sudah satu persatu bersuara di situ, menunjukkan bahwa ini tidak benar. Ini jangan dibiarkan hal seperti ini. Karena apa? Karena memicu reaksi di koalisi stabilitas politik Prabowo. Jadi saya kira ini persepsi yang kemudian tanpa berdasarkan fakta, hati-hati. Lalu apa komentar dari netizen? Netizen mengatakan gini. Nah, ini malah lebih baik responnya daripada orang-orang Partai Demokrat lain. Lebih percaya diri, elegan. Begini seharusnya partai besar yang bermartabat itu tidak ragu-ragu berseberangan dengan pihak sekalipun masih diduga korup, zalim, abuse of power. Nah, betul begitu kan. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat itu, saya kira ini bagus begitu kan ya. Setuju, sebagai seorang negarawan harus bisa memilih langkah paling sederhana untuk menghentikan polemik ini. Betul. Setuju Bang, ini setuju Bang yang harap ya. Ian harap ya, karena hulu dari semua kegaduhan ini adalah karena Jokowi tak mau tunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Malah yang dituduh-tuduh ya soal orang-orang backingan kuat ya di balik isu ijazah palsu ini malah Partai Biru. Partai Biru itu siapa begitu? Atau setidaknya begitu kan ya, orang akan melihat bahwa secara tidak langsung politik AHY secara elektabilitas dan popularitas sekarang ini mengalahkan Gibran. Bayangkan mengalahkan wakil presiden loh. Secara popularitas, kinerjanya yang baik begitu kan. Mungkin ini merupakan bagian dari ancaman-ancaman termol-termol itu ya untuk ya mendongkrek atau bisa menurunkan citra AHY itu sendiri yang seolah-olah punya ambisi di tahun 2029. Bisa saja narasi-narasi itu dibangun sekarang ini begitu kan. Ya, jadi para termol-termol ini sudah blunder begitu kan. Saking blundernya ya seperti itu begitu. Jokowi kena, ya, yang lain juga kena begitu kan. Bahkan ini akan mengganggu stabilitas politik itu begitu. Terjebak pada akhirnya. Ini coba langkah dari partai-partai Demokrat bersuara sekarang kok begitu kan. Jadi artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau diam banyak orang yang percaya kalau diam itu begitu. Sebelum sebelum polemik ini besar, maka bersuara di situ. Langkah ini langkah yang baik menurut saya.
Apresiasi begitu kepada Partai Demokrat ini ya. Ya, dan satu-satunya yang kemudian mengatakan apa namanya Pak Biru di situ yang menjadi backingan kuat itu ya ternak-ternak mall itu begitu kan ya. Gas bro, enak saja dia memecah belah rakyat dengan melempar isu yang tidak mendasar. Kok ada ya manusia macam itu di Solo sana sini jadi presiden? Nah betul, lebih baik bijak dan negarawan supaya adem melihat rakyat dan berita yang berseleweran. Justru yang menunjukkan ijazah tidak sejauh ini riuhnya sampai saling melaporkan. Sebenarnya simpel dan lebih mementingkan mediasi dan saling merangkul sesama anak bangsa. Betul. Jadi saya kira ya kenapa ini tidak pernah ditunjukkan kepada publik ijazahnya asli? Tunjukkan dong. Kalau ada yang menelusuri, tunjukkan dong, gampang begitu. Yang ribet kan Jokowi sendiri. Yang blunder kan Jokowi sendiri pada akhirnya. Ya, jadi luka lama begitu kan antara SBY dengan Pak Jokowi dulu begitu kan ya. Saat Jokowi memimpin dan berkuasa menjadi seorang presiden. Nah, AHY begitu kan, Partai Demokrat kritik habis-habisan pada Jokowi pada waktu itu begitu. Akhir Pilpres kemarin, ya awal Pilpres kemarin sudah sembuh. Tidak ada sedikit pun begitu kan dengan Jokowi begitu. Dan luka lama ini sekarang membara lagi. Nah muncul begitu kan ya, walaupun secara tidak langsung kader-kader mereka mewanti-wanti betul siapa di balik ini semua. Kan itu logikanya. Jadi saya kira termol-termol ini sudah blunder begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan ini harus benar-benar ditangani betul begitu kan ya. Karena apa? Karena kalau Partai Demokrat diam, maka orang semakin percaya apa yang kemudian disampaikan oleh termol-termol itu. Makanya politisi Partai Demokrat ini peringatkan Jokowi stop lempar ijazah ya. Isu orang besar, mending tunjukkan ijazah aslinya. Nah, politikus Partai Demokrat ini, Yan Harahap ini meminta Presiden ke-7 RI, yaitu Joko Widodo, tak banyak berspekulasi soal siapa dalang dibalik isu ijazah itu. Apalagi dia menyebutkan orang-orang besar justru menimbulkan polemik di masyarakat. Wah, makanya Partai Demokrat sendiri ini belakangan ini begitu kan, dituding-tuding sebagai dalang dibalik penyebaran isu ijazah yang kemudian memuncak reaksinya hari ini. Apalagi seorang relawan Jokowi memberikan clue ya, atau memberikan warna begitu kan kepada partai yang memainkan isu tersebut ya, apalagi berciri khas dengan warna biru. Ini kan menandakan siapa warna biru itu begitu kan. Dan kebetulan warna biru itu yang kemudian anaknya yang punya kekuatan elektabilitas dan popularitas dan kinerja yang baik itu adalah AHY. Tidak mungkin dong Pak Surya Paloh. Tidak mungkin dong begitu kan Zulkifli Hasan. Kan itu logikanya begitu kan. Jadi saya kira tuduhan-tuduhan ini tidak berdasarkan dengan fakta dan realita ya. Nampaknya nanti begitu kan ada isu-isu lapor sana sini begitu kan. Jadi termol-termol ini ya harus waspada dong begitu. Dikritik boleh aja, tapi jangan melempar isu-isu yang kemudian tidak sesuai dengan realitas begitu. Makanya dia mengatakan menurut Ian, Jokowi ya terlihat mulai berinsinuasi dengan mencuriga nggak ada agenda besar di balik polemik ijazah palsu ini. Nah, menjawab pertanyaan publik ya soal insinuasi begitu kan ya, justru menguatkan kesan bahwa ada yang belum beres. Kalau memang semuanya sah, kenapa tidak dibuka secara terang-menerang saja? Siapa di balik itu begitu kan? Ia pun juga mempertanyakan apakah kondisi yang terlihat mulai bersinuasi ini disebabkan oleh penyakit yang diderita Jokowi semakin parah. Ini salah satu komentar begitu kan, netizen mengatakan seperti itu begitu. Makanya secara tidak langsung bahwa polemik ini harus diakhiri begitu. Kenapa? Jangan tuduh-menuduh kalau tidak berdasarkan dengan fakta. Apakah karena jangan-jangan Roy Suryo adalah mantan Partai Demokrat? Atau jangan-jangan karena AHY punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi hari ini untuk mendongkrek atau ingin menurunkan citra AHY? Bisa saja, karena politik-politik ya seperti itu begitu kan. Sesama koalisi saja ini bisa mengganggu stabilitas politik Prabowo begitu ya.
Prabowo diambang kebingungan, siapa yang benar ini? Jokowi apa Partai Demokrat? Pasti akan hitung-hitungan ini begitu kan, ya. Kalau ikut Jokowi tidak punya partai. Kalau dukung Demokrat ya nampaknya ini masuk akal. Kenapa? Di parlemen kuat. Dan pada akhirnya ternak-ternak mall begitu kepanasan kalau sudah seperti itu begitu. Jangan-jangan nanti Prabowo yang dikritik. jadi jadi ini hanya sebuah persepsi begitu kan. Jadi saya kira bahwa dengan adanya ini sudah memicu reaksi Partai Demokrat yang adem ayem ya dengan Jokowi begitu kan ya. Dan sekarang muncul narasi-narasi itu. Belum lagi Pak SBY yang muncul begitu kan. Belum lagi Pak SBY turun gunung. Ya, jadi saya kira ini masih kader-kadernya begitu. Kader-kadernya sudah menangkis begitu kan ya, dengan apa yang kemudian disampaikan oleh termol-termol itu begitu. Tapi tangkisan termol itu nampaknya akan jebol juga begitu. Akhirnya menjadi blunder, Bos. Tapi saya kira inilah pandangan dari beberapa kader Demokrat begitu kan ya. Juga dia merespon begitu cuitannya X ya, di X begitu kan ya, yang menyebutkan bahwa pernyataan Jokowi yang mencurigai ada agenda besar di balik polemik ijazah palsu telah menuduh Partai Demokrat ya. Dan Presiden ke-6 RI itu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY begitu kan ya, ini sebagai penggerak kader-kadernya di situ sudah mulai bersuara dan menyarankan ya perilaku insinuasi dalam komunikasi politik menunjukkan kelemahan argumen substantif. Artinya apa? Artinya gagasan-gagasan yang kemudian kalau sudah terpojok, kalau sudah kalah begitu kan, isu-isu inilah muncul begitu kan. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengalihan isu secara substantif mereka sudah kalah bernarasi. Kita lihat saja begitu, kita lihat saja. Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya, banyak yang kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh termol itu begitu tidak berdasarkan dengan fakta dan realita sehingga asal ngoceh saja begitu. Yang ngoceh sana sini ya tidak karuan begitu kan. Substansinya tidak kena. Malah ujung-ujungnya begitu kan menyebarkan isu-isu seolah-olah ada backingan besar di balik isu ijazah palsu ini. Siapa mereka? Wallahu a'lam, saya tidak tahu begitu. Seharusnya tunjukkan begitu kan. Yang biru yang mana? Bisa saja biru itu adalah Ormas, bisa saja biru itu adalah Partai Demokrat, bisa saja adalah Partai Nasdem, bisa saja Partai PAN karena sama-sama biru begitu kan. Makanya gejolak inilah yang kemudian muncul narasi-narasi dan kemudian Partai Demokrat membantah semuanya, sepakat bahwa isu-isu seperti ini adalah isu murahan dan isu fitnah begitu kan. Nah, isu fitnah ini muncul dari siapa? Nah, sudah tahu kan, terbukti sekarang. Tidak perlu kayak saya sampaikan dong begitu kan. Isu-isu fitnah-fitnah seperti itu muncul dari mana? Kubu mana? Ngeri kan? Oke, itu aja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.